Nah, materi berikut ini mungkin akan melengkapi diri Anda untuk memantapkan diri Anda menuju ke Grand Mentor Sci-5, oke? Dan materi yang satu ini saya rasa penting sekali, sehingga Anda nanti terjun ke lapangan menghadapi prospek dari kalangan manapun. Anda dengan gagah beraninya terjang, tidak ada sedikit pun merasa minder terhadap profesimu hari ini sebagai professional network builder. Good or good? Nah, untuk itulah kita mesti mengerti value of network marketing. Biasanya para networker awal, pemula, mereka suka memilih-milih calon prospek mereka. Iya atau iya? Oh ini kan pejabat. Oh iya, ini kan konglomerat. Kalau Anda lihat seperti ini, Anda tidak akan mencapai Grand Mentor Star 5. Halo? Nah, kalau Anda mau ke Star 5 Grand Mentor, pemikiran semacam ini harus Anda hilangkan total. Dengan cara apa? Mengerti value-nya. Oke, lihat apa yang kita dapatkan di bisnis jaringan. Pertama, kita lihat apa yang kita dapatkan. Hah? Money. Yes. Uang sudah pasti apabila kita kerjakan. Yes. Memang pada awalnya kebanyakan orang terjun di bisnis jaringan pertama masih melihat ada uangnya. Ya atau ya? Ya atau ya? Kalau enggak, tidak mungkin Anda berada di ruangan ini kalau enggak ada uangnya, betul enggak? Yes. Dan itu sangat manusiawi, wajar, karena everybody need money, betul enggak? Ada enggak orang di atas bumi tidak butuh uang? Hah? Saya bilang dia butuh duit. Mungkin ada yang orang memberikan duit ke dia, minimal. Ya enggak? Yes? Kalau enggak dia beli makanan dari mana? Oke. Nah, tapi kita masih mengerti value daripada bisnis ini dan bahwa ternyata bukan hanya dapat uang saja. Banyak value-value yang lain yang kita akan dapatkan melalui proses nanti. Ingat proses tadi? Proses pada saat Anda naik tangga, anak tangga itu, disitulah Anda dalam proses, Anda akan earn something, akan mendapatkan sesuatu, di mana value-nya Anda tidak dapatkan di bisnis manapun. Mau? Nah, Anda mesti tahu kenapa bangga sebagai professional builder. Salah satu poin yang kita tahu adalah value. Value-nya yang kita dapatkan. Oke. Nah, waktu adalah salah satu komoditi yang termahal di abad sekarang. Yes atau yes? Yes? Nah, dalam bisnis jaringan, oke, Anda bisa bebas nggak mengatur waktu Anda? Sebebas-bebasnya. Yes? Yang dimana bisnis yang lain ada juga financial free, time free. Oke? Tapi yang jelas di sini kita di samping financially free, time free, nanti karena Anda akan lihat lagi nilai-nilai berikutnya. Oke? Dan mau nggak suatu hari Anda tidur kapan saja Anda mau tidur, bangun kapan saja Anda mau bangun? Sebagian kita sekarang tidur diatur oleh gaji kita. Setuju nggak? Sebagian dari kita tidur diatur oleh gaji kita. Alangkah sayangnya, gaji bisa kontrol kita punya tidur. Betul nggak? Atau income kita yang bisa kontrol kita punya jam tidur. Anda harus bangun jam 7 pagi mungkin buka tokonya. Yang ke kantor harus bangun jam 7 misalnya. Nah, dalam bisnis jaringan Anda tanya Mr. Yong. Dia mau tidur kapan saja dia tidur. Mau bangun kapan saja dia bangun. Siapa mau seperti itu? Yes. Oke, next poinnya adalah spiritual.
Siapa yang setelah dalam bisnis jaringan, spiritualnya meningkat drastis? Saya tidak mengatakan bisnis yang lain tidak ada. Oke? Tapi kebanyakan tidak ada. Siapa yang setuju? Yes? Bahkan cenderung hilang katanya. Dalam dunia bisnis nggak semua lah ya. Ada orang bilang, hari ini makan siapa? Ya? Besok siapa lagi kita makan? Itu namanya spiritualnya semakin ambruk. Iya atau iya? Halo? Nah, melalui bisnis jaringan, apakah kita mengajarkan Anda mencuri dolen orang lain, bikin orang rusak dan sebagainya? Enggak. Karena you should lead by example. Yes? Dengan you lead by example, spiritualmu otomatis semakin baik, semakin baik. Karena kamu akan lead by example dengan cara yang benar. Halo? Yes atau yes? Siapa yang rajin berdoa sekarang setelah dalam bisnis ini? Mulai sujud, ya enggak? Ada sampai, tolong Tuhan kali ini loloskan saja di mentor, tolong. Nah, Tuhan dengar. Dengan begitu akan melatihmu rajin berdoa. Yes? Oke, next. Next, poin keberapa sekarang? Friendship. Yes? Boleh katakan 2 tahun terakhir ini Anda punya teman meningkat dengan drastis banyaknya. Minimal semua ruangan teman kita, betul nggak? Yes? Oke. Perlu nggak friendship? Perlu. Nah, di bisnis konvensional, khususnya misalnya Anda kerja di bagian komputer, IT, tiap hari teman Anda IT, komputer, betul nggak? Masih baik kalau Anda punya istri, komputer, istri. Masih penting. Kalau bujangan, komputer ranjang. Lihat nggak di sini? Lama-lama manusia semakin kuper. Betul nggak? Semakin kuper, lama-lama percaya dirinya semakin turun. Dan kualitas hidupnya turun. Bener serius. Kalau kamu banyak teman, kualitas hidupmu naik. Serius. Karena banyak teman, kamu pasti ketemu ada teman yang berkualitas. Memang saya bilang bahwa tidak semua teman akan berkualitas. Ada juga teman yang brengsek, ada. Oke, tergantung bagaimana kamu menghadapinya. Dan bagaimana pikiran kamu dengan baik-baik. Kalau kamu pikir positif, kamu dapat teman positif. Halo? Percaya nggak percaya? Harus percaya. Nah, yang kelima. Oke. Social life. Dulu cuek-cuek aja kan? Betul nggak? Lihat ini nggak? Secara tidak langsung memaksa kamu jadi orang bermasyarakat. Ya nggak? Dulu kalian kan cuek dengan teman SD, SMP, SMA. Lu mati-mati lu kemana-mana deh. Tapi sekarang, ini berharga nih. Mana si Ali ya? Cari yuk ke Facebook, cari Facebook. Sampai cari ke Facebook, cari si Ali. Bener nggak? Otomatis social life-mu akan meningkat baik. Yes? Dulu kalau misalnya ke kantor, pulang dari kantor, kiri kanan tetangga nggak perlu lihat. Sekarang keluar kantor lihat tetangga ada nggak? Kalau ada senyum pagi, betul nggak? Dulu kalau naik bus, begitu naik di bus, sampai di tempat kantor turun, betul nggak? Sekarang begitu naik bus ada sebelah, pagi bu. Ya nggak? Good atau good? Good atau good? Dan orang, gila ya, sekarang ramah banget kamu ya. Memang ada tujuannya, kamu belum tahu. Tapi karena kamu sering latihan, lama-lama kamu akan jadi manusia bermasyarakat. Ya nggak? Kebiasaan akan melahirkan suatu semacam karakter, yes. Nah, lihat bahwa di sini social life kita meningkat. Dan Anda lihat kita pada mentor-mentor di sini setiap ada network camp datang ke panti-panti asuhan, atau betul nggak? Tapi saya sangat terinspirasi panti asuhan saya salah satu kita kunjungin, sekarang ada beberapa hadir di sini. Tepuk tangan untuk mereka yang datang dengan ya. Oke. Ya, jauh-jauh ke sini untuk belajar. Ya, karena mereka punya masa depan. Yes? Ingat,
Fisik kita boleh cacat, mental tidak boleh cacat. Mereka datang ke sini bukan mendorong kursi roda sampai di sini. Prosesnya adalah mereka harus naik bus, naik kendaraan umum, turun naik itu dengan harus berjuang bawa kursi roda dan sebagainya dengan begitu kondisi seperti itu. Dan sampai ke sini. Kadang-kadang kita punya teman kakinya lengkap. Training yuk, ngapain? Kaki saya lagi lemes. Bener. Keterlaluan. Enggak. Buat mereka lah ya, bukan buat Anda. Makanya tepuk tangan untuk Anda yang. Oke. Yang ke-6, personal development dan people skill di sini. Personal development. Siapa punya people skill meningkat dengan drastis setelah dalam bisnis jaringan? Betul nggak? Mulai negur orang sedikit lebih sopan santun, ya. Ngobrol sama suami sekarang sudah pakai sedikit skill. Kalau dulu dasar lu kepala mata taruh mana? Huh? Ya. Sekarang sudah, sayang, matamu indah sekali. Supaya dibuatkan kopi. Betul nggak? Ya. Lama-lama Anda menjadi orang yang bisa merespek orang lain. Good atau good? Good atau good? Yang rasakan nanti mertua Anda. Benar serius. Banyak datang ke saya, mertuanya bilang, wih, saya punya menantu sekarang lain loh setelah ikut bisnis ini. Wah. Karena ingat, mertua biasanya akan dapat laporan dari pasanganmu. Ya enggak? Ya enggak? Siapa dulu? Tahu nggak saya diperlakukan? Sebelum bisnis jaringan. Setelah, dia tahu nggak pasangan saya sekarang? Dia ciami. Sayang saya, malam-malam bisa belai saya. Yang senyum-senyum. Saya itu. Oke, next. Family. Jujur, siapa sedang di bisnis ini sekarang sudah tahu kalau dia ada keluarga? Serius. Lebih menghargai orang tuamu, lebih menghargai anak-anakmu, lebih menghargai pasanganmu setelah dalam bisnis ini. Yes? Karena one of your dream, salah satu yang kamu perjuangkan di sini juga untuk orang yang mencintai, yaitu your family. Yes or yes? Yes? Oke, next. Mental development. Seperti Anda tahu, sebagian Anda ke bootcamp. Siapa sekarang mentalnya sudah mental baja? Apapun kondisi yang Anda sekarang melihat hidup ini sudah tidak menjadi masalah serius lagi. Dulu ketemu masalah sedikit, saya mau bunuh diri. Beli baygon yuk. Tapi mau minum gak berani, pahit. Benar, saya pernah sharing satu orang mau bunuh diri. Dia setelah beli baygon, dia mau minum, tapi dia pikir pahit. Mau mati aja pikir pahit. Akhirnya gak jadi minum, bagus juga. Untung baygon gak manis. Kalau baygon manis, banyak orang mati. Ya? Oke, next. Yang ke-9. Community. Anda perlu gak komunitas? Komunitas menentukan kualitas. Halo? Komunitas menentukan kualitas kamu. Kalau kamu masuk dalam komunitas yang benar, komunitas yang orang yang excited, orang yang semangat, orang yang punya dream yang besar, visi yang besar, punya mental yang kuat, kira-kira akan efek kamu tidak? Nah, di sini kita ada komunitas nggak? Ada nggak? Sekarang banyak orang sharing ke saya, Pak, saya sangat senang di FFG karena di komunitas FFG lah saya bertumbuh tiap hari. Tiap hari dia bilang bertumbuh. Karena dia berkumpul dengan orang-orang yang bertumbuh. Yes atau yes? Good atau good? Jadi komunitas menentukan kualitas juga ya. Kalau Anda kumpul sama orang berkualitas, Anda akan berkualitas. Yes atau yes? Oke, next yang ke-10.
Leadership, salah satu skill leadership, kepemimpinan. Dan kita selalu sebutkan bahwa lead by example, lead by example. Ya atau ya? Dengan sendiri Anda punya leadership akan meningkat nggak? Yes? Anda berusaha nggak belajar buku-buku leadership? Yes? Anda berusaha nggak bagaimana men-lead grup Anda? Dari situ sadar nggak bahwa leadership Anda mulai tumbuh dari hari ke hari, dari hari ke hari. Nah di bisnis konvensional kita jarang mengenal leadership. Betul nggak? Anda cuek. Bahkan ada sebagian kerja di kantor pun cuek dengan leadership. Ngapain leadership nggak ada yang dipimpin kok, nggak ada bawahan. Ya betul ya. Ya. And many bisnis yang lain pun Anda nggak terlalu care dengan leadership. Sebenarnya dibutuhkan juga di bisnis manapun. Tapi you don't care. Tapi di sini mau tidak care, betul nggak? Oke. Next. Value yang lain adalah, nah ini sangat saya suka yang satu ini. Network equal asset, asset equal wealth. Network, jaringan sama dengan aset. Aset sama dengan kemakmuran. Bahkan kalau saya boleh tambahkan satu lagi, plus kemudahan. Perhatikan nggak? Network sama dengan aset, sama dengan kemakmuran, dan plus kemudahan. Misalnya Anda ingin beli tempe, ada dolen Anda bikin tempe. Kemudahan nggak? Anda ingin beli tiket, terbang kemana ke sini. Dolen Anda adalah jual tiket. Kemudahan, Anda mau beli emas, dolen Anda jual emas, buka toko emas misalnya. Kemudahan? Yes? Nah, banyak orang tidak sadar bahwa kalau saat dia sedang membangun jaringan yang besar, sebenarnya dia membangun kemakmuran dia. Kebanyakan melihatnya sekarang. Belum kelihatan duitnya, belum kelihatan duitnya. Halo? Duitnya nanti. Networknya perbesar, perbesar, perbesar. Sama dengan kemakmuran.